kadang-kadang bahas on juga tuh kadang diperlukan juga karena kita biasa ngeliat lighting panggung. Ya, cowok India siapa yang nggak pandai joget? Ya cowok India, ya bener. Siapa yang nggak pandai joget? Cowok pandai joget pasti udah dibilang banci ya. Bara bara bara, bere bere bere. Bera jukut nak di bare. Suka lagi tuh. Pernah dengar? Pernah dengar. Itulah Hengki Takasta. Iya. Tidak bisa dengar orang nyanyi kalau agak sedikit remix gitu. Kalau gue remix tuh, semua badan tuh bergetar ya jadinya. Aku nyanyi bara-bara bere-bere langsung nyautnya ke Bera nak di bare karena inspirasi juga lagu itu dulu waktu itu. Judulnya Nak di Bare. Nah, Bera inak di bare. Bera. Bukan Kalau Bera yang bongir besar. Bera ya di bare itu bahasa daya akhirnya itu Bera tuh marah tidak dikasih. Tidak dikasih apa? Ya tergantung pemikirannya. Mau entah tidak dikasih jajan, tidak dikasih jatah apa dulu gitu kan. Kan kebanyakan orang sekarang kan kalau dikasih jatah kan marah. Atau tidak dikasih angpau? Dikasih angpau ya. Itu yang gimana dari kasih angpau. Kalau dikasih yang itu belum lah karena yang juga masih jomblo juga. Kasih apa? Dikasih jatah perhatian lah gitu ya. Oh, jatah perhatian. Dan jatah lain-lainnya. Jatah bulanan, jatah sunnah rasul. Jatah iklan kita. Jatah iklan kita juga. Oke. Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang. Iya, ke depan mungkin banyak lagi orang berkaya kan makanya lagi berkembang ya. Siap. Jadi acara-acara seperti itu sangat diperlukan sekali pastinya untuk promo juga, untuk ketenaran juga pastinya. Siap. Salah satu bagian dari entertainment. Benar. Oke. Hengki Tagasta. Lengkapnya apa sih, Ki? Hengki Tagasta sebenarnya itu ibaratnya nama panggung ya. Biasanya nama panggung itu biasanya nama hoki juga. Jadi kalau nama aslinya itu kalau nama KTP karena Hengki Kristen Katolik jadi ada nama permandian Hendrikus Hengki Gunawan. Sebenarnya lebih panjang lagi. Hendrikus Hengki Gunawan selalu bahagia sampai selama-lamanya. Panjang ya? Agak jelas. Sekarang kan gitu anak-anak KPK sekarang buat Facebook kan misalnya kan Mita selalu disayang Duda sampai kan kayak gitu agak alay-alay dikit gitu Pak sebenarnya. Hendrikus Hengki Gunawan. Ada Gunawan itu. Ada Gunawan juga. Terus Tagasta itu apa? Itu nama panggung perkasa. Tagasta itu kalau bahasa Ahainya itu orangnya tegas. Tegas. Tapi kalau bahasa Dayak Bekatinya itu Tagasta itu orangnya tarigas ataupun bagus gitu. Cakep gitu. Berarti dari Bekati Ahe masuk. Ada ada bahasanya. Oke, Hengki Tagasta. Tagas itu kan artinya tegas gitu ya. Kalau Tagasta dalam bahasa Bekati itu tarigas atau bahasa ada itu bagus gitu, cakep gitu. Cakep ya. Sesuai dengan judul lagunya. Itu lagu ya. Judul lagunya. Bukan sesuai dengan orang gitu. Orangnya mau mencakap-cakap sendiri boleh lah. Bisa. Tergantung sih kalau aku yang bilang Hengki cakep kan nanti orang pasti konotasinya lain ya. Ngapa nih kok bisa puji-puji kayak gitu? Makanya kalau aku bilang cakep di judul lagunya. Iya, cakep lagu judulnya. Dan lagu Hengki juga cakep sih. Berapa kali kan aku sering sih bukan berapa kali lagi. Kemarin terakhir saya ingat tuh di RB saya pernah nonton. Iya. Terus kemarin peresmian gereja di Samalantan pernah. Iya. Terus di pernikahan acara wedding juga pernah diundang. Udah sering lah ya. Iya. Tapi kemarin semenjak pandemi job agak kendor, agak kendor tapi memang nggak ada stop job di bidang entertain tuh sepi sekali. Jadi kemarin sempat pusing ini gimana nih pemasukan aku nih ya. Jadi aku coba melakukan apa yang bisa aku lakukan, tapi bukan di bidang entertain, mungkin misalnya jadi kayak kemarin waktu di Darit jadi guru honor gitu, guru seni. Habis itu jadi pelatih Zumba. Apa yang bisa yang kita lakukan gitu kan. Berarti bisa Zumba juga. Tapi nggak pakar-pakar banget enggak. Pakar-pakar banget sih enggak, cuman tahu-tahu lah gini yang penting kegiatannya sehat gitu. Kalau di zaman pandemi kan kalau untuk kegiatan yang sehat pasti boleh. Berarti zaman pandemi kemarin ngelatih Zumba sambil pakai masker. Sampai lagi ngelatih Zumba enggak pakai masker sih kami enggak, karena itu kan susah untuk pernapasannya juga susah. Cuman jaraknya juga agak jauh-jauh aja. Jaga jarak. Jaga jarak. LDR dong. LDR gitu ya. Understand ya. Kayak gitu. Hampir 2 tahun berarti. Iya. Hampir 2 tahun vakum ya.
Oke. Sekarang udah mulai agak dikit-dikit adalah job gitu. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, ada job lagi ini lumayan. Oke, berarti kita belum tanya Hengki. Asli orang mana Ki? Aslinya Landak sebenarnya ya. Oh. Kemudian besarnya di Mempawah. Kemudian karena orang tua kerja, jadi orang tua kerja ikut atasannya pindah ke Bengkayang, jadi ke Bengkayang. Jadi waktu itu tahun 99 pas Bengkayang jadi kabupaten ya. Tanggal. Maksudnya orang tuanya ikut atasan. Siapa tuh? Waktu itu bapak ikut dulu, waktu itu kan Bupati Bengkayang yang pertama itu Pak Yakobus Luna. Bapak drivernya. Oh. Asistennya. Jadi driver Pak Luna. Jadi ikut ke sini, jadi karena kasihan bapak bolak-balik dari Bengkayang ke Mempawah, kasihan. Jadi kami semua ikut. Udah ikut bapak biar bapak nggak bolak-balik. Tahu nama bapak saya siapa? Jangan bilang Sawin Tagasta, tapi namanya Sawin aja ya, namanya Tagasta. Kemarin sih terakhir ketemu sih dia bilang namanya bukan Sawin. Apa hobi mesak? Walat kopi. Iya, aku itu begitu. Beliau sehat ya. Hobinya sekarang banyak sekali, dulu suka nembak. Nembak apa tuh? Bukan nembak mama ya. Jangan kira dulu kan nembak tupai, nembak burung gitu. Nembak tupai, nembak burung. Iya, tapi sekarang udah beda dah. Suka mancing keributan dia sama saya. Jadi suka mancing keributan enggak. Memang hobinya mancing ya sekarang. Iya. Okay. Pendapatannya kadang-kadang paling dapat 2 ekor, tapi ongkos perginya besar 3-400. Namanya juga hobi ya. Sama juga kita kalau Hengki di hobi entertain. Ya namanya hobi itu ya susah cerita lah pokoknya, walaupun penghasilannya sedikit tapi kita ada kepuasan tersendiri. Aku udah bisa gini, ini karya. Kalau bahasa kampung kami itu bilang yang penting hati senang perjalanannya. Betul sih, pekerjaan semua tuh jangan dianggap menjadi beban, tapi enjoy aja ya. Oke, siap. Hengki selama nyanyi Ki, selama berkarir di dunia entertain sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi itu genrenya awalnya genrenya di pop. Kemudian karena kita diam di daerah ya, orang daerahnya yang ngeliat pemasarannya tuh kok lagunya banyak orang-orang suka remix atau dangdut gitu kan. Jadi Hengki pikir Hengki punya bakat nyanyi kalau di pop mungkin hanya satu arah aja gitu kan. Sedangkan pemasaran kok dangdut atau remix. Jadi Hengki, ini tuntutan Hengki, kalau Hengki mau dapat pemasukan atau dapat uang, Hengki harus belajar nih lagu dangdut nih, cengkok-cengkoknya gitu kan. Jadi ya jatuh bangun aku. Jadi kawan-kawan dulu waktu kawan-kawan tahu Hengki jadi pop yang di Pontianak, ini Hengki kalau jadi dangduters gitu kan. Padahal bukan masalah dangduters atau popers gitu kan. Hengki mikirnya duiters gitu ya. Apa maksudnya? Income-nya. Betul. Karena dangdut remix ya. Iya. Remix itu segala usia. Iya. Dari anak-anak juga. Karena kan anak tuh ya lihat di TikTok itu kan ya. Iya, TikTok kan sekarang udah cepat. Juga dengan benda itu ya. Iya, cepat masuk ke otak langsung cepat dengan gerakan-gerakannya juga. Sampai yang udah berjenggot, yang udah tua-tua ikut TikTok juga kan. Itulah di semua kalangan nih masuk lah. Iya, berarti pemilihan yang tepat lah. Iya, jadi gitu kan. Tapi juga kalau namanya orang sih, tapi beda-beda ya. Orang entertain khususnya untuk singer-singer penyanyi solo gitu kan. Dia tuh kadang-kadang ada yang hanya mau itu aja. Karena gengsi nyanyi lagu dangdut. Oh, ini mah lagu orang kampung ini. Lagu kampung. Sekali disetel dia joget juga. Lagu kampung ini. Lagu orang kampung tapi joget ya. Betul. Kebanyakan gengsi aja sebenarnya, kayak gini udah gengsi lah. Tapi kalau Hengki sekarang disuruh nyanyi lagu pop masih bisa? Masih. Oke. Hengki juga suka pop, kayak jazz gitu suka. Terakhir pernah saya ingat waktu itu yang bikin saya paling susah lupa itu waktu berkesan. Yang paling berkesan itu waktu itu di nikahan teman saya. Di mana tuh? Di Lala Golden. Hengki pernah nyanyi lagu Agnes Monica. Rindu ya? Iya. Itu lagu favorit Hengki. Itu tuh kayaknya Hengki orang pertama yang saya lihat sanggup narik suara pas dia naik apa sih Fortune ya. Fortune itu kayaknya Hengki yang orang pertama yang kulihat. Kan pas itu kan waktu itu saya rekam, saya dokumentasi juga di situ. Iya, kan. Waktu itu ya. Ambil video juga. Pas Hengki nyanyi saya ngambil
kayaknya lagu itu cuman Hengki yang sampai gitu ya, dapatkan feel-nya dapat gitu ya. Feel-nya emang dapat. Karena gini, kalau kita mau nyanyi itu kita harus kuasain dulu lagunya. Terus jenis nadanya sama enggak dengan kita. Kemudian kita nyanyikan jangan terlalu sama banget lah, mirip banget sama aslinya. Ini versi kita, di karakter suara kita. Ini ciri khas suara kita gitu. Asalkan dapat, dah. Oke. Aku juga suka karena Agnes Mo juga aku suka dengan Agnes Mo, cuman Agnes Mo yang tidak suka sama aku. Terus Hengki kan pernah nggak ikut festival, ikut lomba? Festival sering lah ya, apalagi untuk lagu-lagu daerah. Dulu tuh waktu merintis karir itu ada sedihnya juga. Orang tua sih dukung sebenarnya ya, cuma orang tua kan sibuk kerja juga. Dulu waktu itu masih SMP, Hengki pergi naik bis. Hengki belum pernah naik bis, hanya pengen ikut festival lagu Dayak di rumah Betang. Waktu masih Betang, bukan rumah Radang ya. Pontianak. Pakai bis, kemudian perjuangan di situ Hengki naik ojek SMP gitu. Akhirnya abis itu Hengki tuh agak sedikit minder, tapi Hengki jadikan motivasi. Enak di Pontianak ini kan banyak latihan vokal, sedangkan Hengki nyanyi kan otodidak gitu kan. Hengki ngeliat, tapi Hengki harus menang ini. Hengki harus kalahkan mereka ini yang latihan vokal. Walaupun saya dari kampung, saya mau tunjukkan aku walaupun enggak latihan vokal, aku juga punya bakat. Dan aku harus menang. Ini harus. Akhirnya yang kita tampilkan, oke, banyak memang di kota-kota banyak suara bagus, tapi performnya enggak semuanya bagus. Iya, betul. Nah, banyak suara bagus, jadi kita ambil celahnya di perform, di penampilan Hengki sambil nyanyi, sambil lari Dayak waktu lagi intro-intronya gitu kan. Jadi disitulah Hengki agak naik daun di situ. Audiensnya heboh. Tapi begitu diumumkan juara tuh kan lebih kasihan lagi nih. Ya juara ya, aku sendiri tepuk tangan karena enggak ada pendukung aku, ini ada. Tapi orang yang bukan jadi pendukung aku jadikan pendukung aku semuanya jadi senang. Gitu. Jadi juara berapa? Juara satu. Wow. Waduh. Iya, kemudian banyak lah. Itu yang tingkat provinsi. Yang lebih tinggi lagi ada? Ada lebih tinggi lagi. Waktu itu kami Pespa Rawi itu ya, tapi di bidang rohani, Pespa Paduan Suara Gerejawi. Hengki dari Bengkayang juga. Dari Bengkayang, Solo, kemudian juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 lagi tingkat provinsi. Kebetulan waktu itu sama Fania Larissa, lettingan Fania Larissa yang jadi Miss Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat. Jadi Solo cewek Fania, Solo cowok Hengki. Dan di situ juga ada Ella Beltra juga waktu itu. Itu lettingan kami semua. Dan dari situ jadi sampai ke provinsi, sampai ke tingkat nasional juga. Ya, waktu itu nggak dapat di situ ya. Itu saingan di Indonesia, tapi sebenarnya ada juga harapan, cuman agak sedikit minder. Memang nggak boleh kalau mau di bidang-bidang entertain, mau kompetisi nggak boleh namanya minder. Iya, betul. Kita harus pede, itu pede harus optimis terus kuat. Betul. Sekarang nggak tahu lah, mungkin ada lagi bibit-bibit baru kita ngeliat ya. Sebenarnya dalam kompetisi itu kadang-kadang bukan dibilang kualitas juga. Kualitas penting juga, cuman hoki-hokian juga. Kadang-kadang begitu nyanyi kita lupa lirik lah apa, itu fatal. Mungkin kurang peng kali. Kurang pengnya. Itulah tuh harus mandi 7 kembang dulu kan. Harus dijampi-jampi dulu. Nanti kalau udah sampai ke Jakarta, udah sampai ke pusat kan lewat apa? Laut. Jadi luntur dong. Luntur ya. Jangan kan dulu kita lewat laut ya. Lewat Batu Layangnya luntur. Itulah jadi ke situ. Jadi sekarang yang lihatnya pun banyak, cuman kalau khususnya untuk Bengkayang, kayaknya ada sih bakat-bakat gitu ya. Dulu kan kami kan bakat-bakatnya yang cowok itu sebenarnya susah nyari ya. Jadi zaman kami itu udah mulai juga ada, rekan saya juga ada, mungkin kayak Singka, kayak Ronald, kita satu letting juga. Sekarang kalau untuk penyanyi cowok untuk solo agak susah sih. Yang cewek juga pun ada, dia tuh bisa, cuman nggak pede, itu agak susah juga. Hengki ada ciptakan lagu sendiri enggak? Udah ada ciptakan Hengki khususnya itu memang untuk lagu ke daerah. Ya, karena Hengki kan misalnya Hengki cari orang maksudnya kayak yang suka lah gitu kan. Yang suka dulu untuk ke daerah aja. Misalnya banyak yang suka barulah mungkin kita naik ke lagu musik Hindi. Tapi kalau mau tiba-tiba masuk musik Hindi agak susah lah kali ya, karena saingan itu kan juga berat. Jadi cari nama dulu aja di situ. Banyak sih lagu-lagu Dayak Hengki kayak lagu tadi itu Bera-bera Ina di Bare. Udah lagu-lagu barunya udah rekaman.
lagi tahap aransemen. Nanti video klipnya baru minta tolong sama Smoker Studio. Siap. Karena kalau Hengki ini memang punya inspirasi sendiri, pengen lagu Hengki itu jenisnya kayak gini dan video klipnya kayak gini gitu kan. Hengki pengen lain dari yang lain. Hengki memang suka lain dari yang lain, tapi ya positif gitu jadinya. Bukan lain dari yang lain tapi negatif gitu kan. Jadi memang pengen buat karakter sendiri. Kalau biasanya kan masing-masing penyanyi kan punya karakter sendiri lah. Siap, kami siap bantu. Ya, Smoker Studio siap bantu ya. Kami siap bantu. Nanti abis itu tolong wawancara lagi ya saya. Untuk promosi album terbarunya. Siap. Jangan lagi wawancara, kita launching ya. Launching ya. Ya betul. Sekarang udah agak mulai bisa ya. Jadi Bengkayang rata-rata ya kalau kita lihat ya. Kan kita banyak apa boleh dibilang artis lokal yang udah nyiptain lagu sendiri. Iya benar. Itu biasa launchingnya mereka di mana gitu? Biasa kadang-kadang ada yang pakai launching, ada yang enggak gitu kan. Kalau menurut aku launching ini sangat penting sekali supaya untuk pengenalan ke masyarakat. Oh ini lagu terbarunya. Kalau kita tiba-tiba nyanyikan aja dan langsung dipasarkan gitu, orangnya bingung. Kok kapan gitu? Ini lagu yang udah lama atau lagu yang baru ini keluar gitu. Betul. Jadi kayak gitu. Harus diadakan sebuah acara launching. Iya, memang harus ada gitu. Oke. Siap. Oke, berarti kendalanya apa Ki? Kendalanya ya itu tadi. Pertama di keuangan gitu kan. Iya, sekarang satu aransemen ini susah loh. Aransemen aja itu udah berapa biayanya ya? Karena kemarin terakhir pernah saya nanya sama abang sepupu saya. Oh iya, abang sepupu yang di Singkawang kan kemarin kebetulan yang saya bikin film Pantong Pandua itu kan aransemen lagu dan semuanya itu kan di tempat dia. Kemarin sempat saya nanya juga sih. Kalau hanya rekaman tag vokal ya, tag vokal itu mungkin nggak terlalu mahal. Yang mahal itu katanya aransemen sampai 1 juta lebih loh. Iya benar. Aransemen itu karena dia harus menyatukan dengan ritme lagu juga. Ini lagunya ngebeat atau lagunya mellow. Jadi cerita lagunya itu misalnya sedih betul-betul harus ngena ke pendengarnya. Dari instrumen musik aja udah tahu oh lagunya nih nyayat hati, berarti lagunya agak sedih, lagu galau gitu ya. Untuk daerah lah, kita cerita daerah dulu lah. Cerita yang lain usah dulu ke atas dulu ya. Itu selama itu membawa nama baik daerah gitu kan ya. Itu dapat support nggak dari kawan-kawan? Dari teman-teman sih support banget gitu kan. Cuman kita nih kalau kita memang kalau Hengki ya support tuh boleh. Hengki sangat menghargai support secara doa. Tapi yang paling penting secara ekonomi lah. Hengki pengen kayak gitu. Kekurangan ini sekarang nih supportnya secara ekonomi yang dibutuhkan nih. Ya. Aku juga support waktu itu support. Aku dukung, sangat dukung. Aku dukung doa aja sih. Itu dia. Tapi penting juga doa penting juga. Tapi lebih pentingnya secara ekonomi nih gitu kan. Gini loh. Misalnya ada orang depan kita nih. Iya, ada orang depan kita nih. Lagi sakit parah. Butuh operasi. Iya. Dan butuh dana. Kita dukung doa aja ya. Dukung doa. Sembuh enggak? Teroperasi enggak? Enggak mungkin juga. Karena enggak dikerjakan. Enggak dikerjakan, maksudnya enggak diobatin, enggak digimanakan gitu supaya sembuh. Betul. Makanya kalau bahasa saya dukung dong. Saya dukung ya. Saya dukung ya doa. Itu sebenarnya ejekan atau apa tuh? Kadang-kadang tergantung lagi filosofinya gitu. Saya dukung ya, itu saya dukung doa gitu kan. Itu kayaknya kalau beda versi. Ya, beda versi tergantung konotasinya gimana. Tergantung intonasi. Pokoknya kalau udah kayak gitu kan dukung doa, tapi kita yang diperlukan dukung dana. Gitu. Oke, siap. Mungkin kedepannya lah ya, kita berharap mungkin karena dunia entertainment ya susah cerita juga sih ya. Iya. Susah cerita kalau dunia entertainment ini. Mungkin mereka yang bisa gila. Kalau versi saya bilang itu mereka tuh bisa gila. Kalau menurut mereka itu sesuai hobi mereka. Misalnya ada orang yang support Hengki, misalnya Hengki di dunia entertainment di nyanyi. Iya. Orang yang support itu mungkin orang yang suka lagu dangdut atau orang yang suka nyanyi. Iya. Betul nggak? Dia nyanyi, betul. Nah, gimana caranya Ki? Ada nggak sempat nggak kepikiran orang yang bukan segenre tapi dia mau dukung gitu? Mau dukung sama Hengki? Itu sebenarnya ada flashback lagi ya. Feedbacknya ada juga. Oke, dia bukan bidang itu, dia tidak ngerti tentang bidang entertain gitu kan. Tapi bagaimana supaya dia dukung kita? Berarti mau tak mau berarti akunya juga harus mendukung dia, walaupun itu bukan bidang aku. Aku harus banyak bantu dia juga gitu kan. Dan tidak tahu lagi kesadaran dia lagi sih. Berarti intinya
saling mendukung. Walaupun itu bukan bidangnya, tapi saling mendukung lah. Dia perlu bantuan ini walaupun itu bukan bidang Hengki, ya udah Hengki bantu. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang sadar, begitu Hengki juga perlu, tiba-tiba ingat, oh iya dia pernah bantu saya. Kalau ingat. Oke, siap. Ya. Tapi sekarang tuh sakit juga loh jadi penyanyi itu kok. Kenapa? Sakitnya gini. Namanya orang kan pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Hengki pernah juga ada dibully gitu pernah. Apalagi Hengki nyanyi kan namanya dangdut ini kan pasti identik dengan goyangan ya. Hengki jago goyang loh, ya kan? Iya goyang dia jago. Goyang di panggung. Jadi kalau dengar goyang tadi kan di awal udah tanda kutip katanya masih jomblo. Jadi ya pasti kan goyang di panggung. Iya, goyang di panggung nggak mungkin goyang di tanda kutip. Goyang di Oke. Jadi pasti ada tuh, aduh katanya. Biasa kalau orang pemikiran nggak tahu sih gimana, pemikiran pendek atau pemikirannya terlalu nggak luas, bilang tuh cowok pandai joget pasti dibilang banci ya. Biasa kayak gitu. Beda versi. Tergantung. Itu tergantung pemikiran lagi, tergantung kan? mindsetnya gimana, ya. Yang bilang itu banyak kan kayak gitu. Kalau saya sih saya sering nonton film. Dulu kan zaman SMA saya dulu ya juga suka lah yang namanya entertain, terutama di dance ya. Udah break dance gitu kan. Break dance ya dulu ya. Masa lalu jangan. Iya. Break dance dulu ini paling ngetop juga nih di waktu SMA nih ngetop break dance karena dia kayaknya perintis juga jadi anak-anak lain yang ngikut. Ya. Dulu tuh pernah di Brasil itu ada sejenis tarian itu dia khusus laki-laki. Laki semua ya. Tapi dia tuh kayak kita joget dangdut gitu. Ya gue pinggul gitu juga kan. Terus ini yang mendunia, yang paling heboh, kan? Sampai udah mikirin cara bikin film di bulan. India. Di India ya. Cowok India siapa yang nggak pandai joget? Iya cowok India, bener. Siapa yang nggak pandai joget? Coba. Betul. Coba sebut ya. Artis India mana yang nggak pandai joget? Ya ampun, nggak ada sih kayaknya rata-rata semua aja belum ada. Semua pandai loh. Tapi terkenal kan? Terkenal, iya. Dunia perfilman India. Iya. Dan kali ada kentalnya dengan berkaitan dengan joget lah. Nah, mau dia lagi sedih joget. Nah, senang apalagi senang. Lagi makan pun sempat joget. Iya. Berarti ya tergantung, itu balik lagi ke mindset masing-masing ya. Itu aku pikir gini kan, di India joget gini kan cowoknya lembut goyang-goyang gitu kan. Aku mau suruh orang yang ngomong cowok goyang itu dibilang bencong. Ya udah, berarti Sarukan bencong ya. Amir kan bencong. Kenapa? Istrinya sampai banyak loh. Tapi istrinya sampai banyak gitu gimana nih? Aduh, pengen juga jadi kayak gitu kan. Iya. Jadi itu udah mindsetnya sih, betul katanya mindset. Itu yang harus diubah. Tapi nggak apa-apa sih. Itu pelan-pelan sih ya. Benar. Karena namanya kalau di dunia entertain ya, kalau nggak ada yang bully, kalau nggak ada yang pro dan kontra, ya mungkin itu nggak bakal naik. Betul. Tapi aku perlu juga sih sama orang-orang yang membuli ini. Nanti lah aku bully ya. Karena itu jadi tahu loh, betul nggak? Iya. Kayak Lucita Luna gitu kan. Siap. Semakin jadi bully ini, jadi pendapatannya semakin besar. Ya itu sih memang. Jadi jangan-jangan kalau lagi nyusun strategi biar orang bully kau, biar connect dahulu. Iya. Kalau di bidang entertain tuh untuk mencari sensasi itu memang harus kayak ya. Tapi jangan sampai lah, karena dibully itu punya dua kemungkinan loh. Iya sih. Pertama bisa naik, kedua bisa anjlok banget. Bisa kayak terjun bebas. Iya betul. Terjun bebas. Makanya banyak juga kayak orang nyuruh Hengki ke Jakarta siapa tahu jadi artis. Garis bawah siapa tahu ya. Ada dua juga. Siapa tahu. Pertama sukses, yang kedua jadi gembel aku di sana nanti. Yang gitu resikonya. Tidak apa-apa, lahan parkir di sana masih banyak. Oh my god. Kenapa nak suruh aku juga buat batako aja gitu. Karena itu biasa pegang mikrofon juga. Karena badanmu tidak mendukung. Kalau tukang parkir ya mungkin mendukung. Oke, kiri bagus ya. Karena kalau tukang parkir ini kan vokal perlu kan. Dan lagi nih kok biasanya kan kita di bidang entertain pertama-tama Hengki nyanyi dulu tuh. Hengki tidak suka tuh di bidang kosmetik. Enggak suka banget. Nah, pertama nyanyi. Kebetulan Hengki punya sanggar dulu. Hengki pertama sanggar di Bangkayan, sanggar Pabayo Tarigas tuh ya, bersama Pak Soekardi
dulu. Waktu Pak Sukardi belum. Iya, Pak Sukardi namanya ya. Pak Sukardi waktu itu udah belum merit tuh. Hengki ini anak muridnya. Jadi kayak berdua CS banget. CS banget. Dan dia masih pacaran sama istrinya, Kak Angel. Jadi Hengki malah lebih akrab sama Kak Angelnya nih. Jadi yang berdua ini Hengki ikut pacarnya. Jadi Hengki mereka pacaran, Hengki tetap ada. Oh, jadi buat nyamuk. Waduh. Buat nyamuk. Walaupun cuma ngelir gini aja. Cempalik gitu benda kamponan nih. Jadi gitu, jadi banyak tahu kemudian sama dia. Jadi karena sekarang jadi istrinya Kak Angel ini, wah Hengki mau tampil nih. Dia sangat mendukung, mereka dua sangat mendukung sekali. Dia mau tampil, wah Hengki dibedakin, nggak suka marah-marah gitu kan. Ya udah, kalau nggak suka serah, nanti kamu lihat kalau kamu difoto, kata Kak Angel ya. Pas lagi juara 1 juga, juara 1 lagu Dayak, yang Melayu yang ikut juga, dan juara 2 lagu Melayu. Waktu itu. Jadi kalau kriteria cewek cowok itu digabung, itu sangat susah loh kalau cewek cowok digabung. Biasanya yang lebih menang tuh cewek ya. Suaranya kan lebih jernih. Kemudian penampilannya lebih cewek ya. Tapi waktu itu Hengki juara yang kategori lagu Dayak, Hengki juara 1. Yang juara 2 cewek. Tapi yang lagu Melayunya Hengki jadi juara 2. Juara 1-nya cewek. Jadi begitu di foto tuh, ya ampun muka Hengki nggak pakai bedak ya. Aduh. Kayak orang habis pulang dompeng keringatan gitu, hitam legam. Habis foto udah diedit dulu. Pas foto udah diedit dulu. Dia diedit cuma tapi bukan lagi hitam, cuma jadi abu-abu kayak kulitnya ya. Jadi itu kasihan, tapi ke mereka, tapi penghasilannya oke banget. Hengki paling suka tuh kalau udah menghasilkan gitu kan. Dari situ Hengki mulai tertarik, mulai memberanikan mengiyakan lah ya. Ya, maksudnya mengiyakan mau di make up. Mukanya itu dikasih bedak, apa dempul apa semuanya. Dempul dinding. Bukan, enggak lah, kulit lah supaya oke gitu kan. Kayak blush on. Blush on juga, karena blush on juga tuh kadang diperlukan juga karena kita biasa ngeliat lighting panggung. Lighting panggung kecuali kalau dia biasanya ya kalau warna putih, banyak warna putih enggak perlu lah blush on biasanya. Tapi kalau untuk warna kuning ada warna apa gitu ya, kayak klasik gitu kan, blush on penting juga karena untuk melihatkan tulang pipi kita biar kelihatan artikulasi kita, mulut kita ngomong tuh lebih jelas karena itu kan banyak media juga yang nyorot gitu kan. Tapi sih kalau di dunia film ya, dunia perfilman, entertain, dunia perfilman itu make up artist itu sangat penting. Iya penting kan gitu kan, sangat penting. Tapi Hengki ini saking menjiwai dunia nyanyi itu ya. Sampai keluar pun pakai bedak sekarang. Harus penting. Hengki sengaja karena namanya cowok tuh cowok metroseksual ya. Ada yang cowok yang biasa. Jadi orang tahu, kalau Hengki keluar dengan muka dekil, Hengki rasanya gitu ya. Dekil, kumuh atau biasa aja. Itu penyanyi loh. Masa sih penyanyi kayak gini? Kalau penampilan kita metroseksual, penampilan oke, fashion gitu kan. Begitu keluar, itu penyanyi, wajar lah, keren. Waduh. Jadi itu alasannya. Itu alasannya. Jadi karena memang Hengki ini pun profesinya hanya di bidang entertain, jadi Hengki pun juga suka dengan fashion. Hengki sekarang tuh karena Hengki udah tebal telinga dengan muka kata-kata dari netizen bilang Hengki gini gitu. Nggak penting, nggak urus. Yang cari uang tuh Hengki sendiri, banting tulang, teriak-teriak nyanyi. Kalau saya sih ngurus Ki. Kalau saya di gitu kan saya ngurus Ki. Saya langsung samperin juga. Langsung diurus gitu ya. Sekalian juga ngurusin kontrakan saya. Iya, kalau ngurus kita udah salah-salah ya, ngurusin dapur kita gitu. Ngurusin juga tunggakan kita betul. Kredit aku juga diurus. Ngurusin uang listrik. Udah salah-salah gitu ya. Ngurus ya jangan tanggung. Betul. Sekarang banyak netizen ya. Jadi awal mula pertama dapat juara 1 itu waktu itu takut di make up, nggak mau di make up. Setelah dapat begitu dapat juara 1, Hengki ngelihat muka Hengki di surat kabar. Kok di antara semuanya bagus-bagus muka yang juara 2, juara 3, juara harapan, kok muka Hengki dekil sekali yang dengan lu udahlah Hengki hitam gitu kan. Nggak pakai bedak jadinya tuh. Aduh, lusuh sekali. Bukan lagi hitam Hengki kayaknya, itu udah biru kayaknya waktu di kayak dengan keringat-keringat gitu kan. Aduh, kayak air dompeng gitu ya. Nah, itu jadinya buat Hengki jerak dan agak malu. Aduh, kenapa sih diposting gitu. Ya wajar lah, di situ kan banyak media waktu kita lagi kompetisi. Tadi kita udah bicara tentang make
make up. Iya, make up, netizen make up gitu ya. Make up dan netizen, dan tentang surat mengurusnya ya. Dan suka ngurusin orang gitu kan. Ya. Itu kedepannya Ki. Hengki pengen kedepannya itu sih orang-orang entertain juga ya. Hengki pun Hengki udah stop juga sampai di sini. Oh, enggak stop sini. Enggak. Kenapa? Walaupun Hengki udah Di sini masih banyak. Walaupun udah ada berumur, walaupun masih ada generasi baru, malah itu jadi tantangan Hengki. Hengki nggak boleh kalah sama anak yang baru, walaupun mereka punya prestasi yang lebih dari Hengki nanti mungkin ya. Namanya rezeki kan nggak tahu kita masing-masing. Tapi Hengki juga tetap berkarya tetaplah Hengki. Tetap berkarya Hengki, karena memang Hengki di situ lah bakat Hengki, dan di situ lah ada pemasukan bagi Hengki, kita income-nya di situ gitu ya. Tapi Hengki juga tidak bisa jadikan prioritas juga, karena satu hobi ini memang Hengki juga harus ada kerjaan yang udah kerja tetap gitulah Hengki perlu. Ya berarti dunia entertain ini lebih ke hobi lah ya. Lebih ke hobi. Tapi hobi yang menghasilkan. Iya. Oke, siap. Lebih berarti kerjaan tetap. Jadi nanti ini kan Hengki kan baru resign kerja dari yang lain gitu kan. Dan sampai sekarang udah resign lagi. Jadi jadi buat pemirsa semua nanti yang perlu tenaga Hengki boleh ya nanti ya promosi. Aku belum sempat nawarin, kau udah promosi dulu. Aduh. Ada tawaran kan ya? Oke, makasih. Aduh. Ada tawaran. Tapi ya? ini free sih. Ini lebih freelance gitu ya. Nanti Hengki senang kayak gitu. Hengki kan di dunia entertain Ki. Iya. Kan kalau nyanyi bagus, vokal bagus, kan. Make up juga bagus. Udah pandai sendiri udah pandai lah, nggak perlu gitu make up lagi. Tadi sebelum duduk aja aku lihat udah sempat gini dikit. Karena kita tahu nih, wow, ini udah bakal mau disorot nih gitu kan. Jadi ada udah mantap nih. Udah dari rumah udah persiapan nih gimana nih. Jadi nanti kedepannya Ki kan kalau nggak ada job nyanyi kan kalau nggak ada belum ada kerjaan ataupun sudah ada kerjaan yang real ini kan kalau waktu senggang kalau Hengki mau ngisi waktu atau mungkin ada teman-teman mau ngisi podcast ini Ki. Oh iya, betul ya. Ada tawaran tadi dari Koko juga dan dari Smoker Studio. Nanti kita kan podcast ini kan nggak hanya ini aja. Siap. Nanti kita akan berlanjut ke episode berikutnya. Nanti kita dengan narasumbernya. Karena ini kan Hengki dari narasumber ya. Koko jadi hostnya. Nanti kali-kali kita gantian ya berdua ya. Aku tak mau jadi narasumber. Nah, Hengki jadi host. Nanti pertanyaanmu nanti ya. Ya. Kau belum nanya, aku udah tahu dulu. Aku udah tahu apa yang mau ditanyakan gitu. Tapi nanti kita cari narasumber yang agak sedikit unik dan agak sedikit wow lah gitu ya. Berarti dengan arti Hengki siap gabung. Siap Hengki gabung di sini. Okay. Karena ini dunia Hengki juga. Dunia Hengki juga. MC. Iya. Iya pernah. Aku pernah lihat Hengki jadi MC. Itu gimana cerita Ki? Lupa saya tanya tadi. Ceritanya kayak gini, awal dulu jadi MC, Hengki nyanyi sebenarnya. Di acara promosi Honda dulu waktu itu. Honda. Jadi itu udah di kontrak untuk jadi penyanyi Honda. Kemudian MC-nya itu nggak datang. Kemudian di handle sama karyawan, kok kayak pasar murah. Ayo datang sini kayak gitu kan. Itu lagi murah-murahnya. Enggak. Aduh. Ini boleh enggak Hengki langsung ngomong sama kepala itu ya kan. Astra kemudian boleh enggak kalau Hengki MC gitu kan. Kami belum pernah lihat kamu MC. Ya udah. Hengki langsung ambil celah di situ, Hengki nyanyi. Sebelum Hengki nyanyi, tapi Hengki langsung ngomong-ngomong. So Hengki tahu posisi Hengki nyanyi di acara promosi. Berarti nanti ngomong dulu. Ya jangan lupa nanti ya, nanti ada humornya juga. Udah kenal ya, Honda ini dulunya dari zaman nenek saya masih gadis pun udah tahu gitu kan. Bagaimana iritnya dia, kemudian kualitasnya spare partnya juga udah di mana-mana, nggak perlu cari-cari lagi atau kesusahan lagi kan. Baru nyanyi pun Hengki plesetkan lagi ke Honda kan. Pilihlah Honda jadi motormu. Jadi dari itu Pak Astra, wah ini anak kreatif sekali gitu kan. Hengki pandai membuat dia tersepona gitu sama Hengki. Terpesona. Ya paham sendiri lah kayaknya. Kalau setan masuk. Boleh nih gitu kan. Jadi begitu lihat Hengki celotnya kayak gitu, jadi Hengki jobnya jadi 2. Oh jadi itu pertama kali MC. Jadi begitu udah tahu itu, jadi banyak juga penonton juga gitu kan. Ngelihat
mau enggak kamu MC acara ini nanti? MC acara ini mau enggak? Acara wedding boleh enggak kamu nanti? Oh boleh. Ya udah ngambil itu. Kemarin sempat kesal, lebih banyak job MC daripada nyanyi. Tapi budgetnya sama sih. Sama budget MC sama budget nyanyi, tarif Hengki tetap sama. Lebih enak MC dong. Iya, karena mereka tahu pasti dapat bonusnya, Hengki pasti nyanyi gitu kan. Pakai beli satu gratis tuh. Ada bonusnya gitu kan, dapat piring cantiknya juga gitu. Hengki kalau ada MC pasti nyanyi nih, pasti ada nyanyi, dan Hengki juga pun enggak itu juga sih, enggak harus yang ya kalau MC aku MC aja, aku nggak mau nyanyi gitu kan. Hengki enggak kayak gitu orangnya. Relatif ya. Hengki juga baru berapa sih 4-5 lagu gitu kan. Jadi Hengki juga kemarin tuh ngembangkan bakat Hengki nggak hanya di Bengkayang sih, sempat juga Hengki kemarin depresi. Karena dulu pernah kena kasus juga. Kasus apa tuh? Kasus narkoba. Oh pernah. Tapi itu Hengki negatif. Tapi karena Hengki salahnya Hengki kan dulu kan nggak tahu ya, masih culun ya, tamat SMA. Dengan orang yang salah bergaul dengan orang. Hengki tanya ini apa? Oh ini apa, rokok shisha. Rokok shisha tuh memang ada rasanya. Oh waktu itu Hengki belum bertato, belum merokok, belum semuanya. Gara-gara kasus itu juga sempat Hengki itu down. Jadi semua orang tuh ngira Hengki itu, anak-anak mereka juga tidak boleh berkawan sama Hengki itu. Hengki sangat down sekali. Itu tidak pernah Hengki lupakan dalam hidup Hengki. Dengan santainya Hengki begitu, namanya di BAP ya, di Polsek ya, tapi belum jadi tersangka atau belum jadi Hengki jadi saksi aja waktu itu. Di tes urin, tes ini, tes itu negatif. Tapi kemudian Hengki tetap disudutkan. Oh, jangan-jangan dia penjual katanya kan. Jual apa juga? Ceklah tas Hengki, dia gara-gara Hengki suka bawa tas ya. Dicek tas Hengki, dalamnya apalah? Parfum, bedak. Iya. Pengecas. Jadi Hengki itu agak depresi. Aduh, kok gini ya, aku baik dan orang makanya aku udah pernah loh, gitu kan? Iya. Kalau dibilang senior terima enggak? Enggak terima. Kenapa? Karena Hengki enggak ada, kalau dibilang senior Hengki enggak ada senior, enggak ada junior. Tapi udah lama. Iya, karena udah lama, karena Hengki mungkin karena yang junior karena umurnya lebih muda kali gitu ya. Oh, berarti Hengki cuma pengalaman aja sebagai orang tua. Jangan kalau dibilang senior enggak terima kan? Enggak. Hengki sebagai orang tua yang di bidang entertain. Ya. Orang tua. Hengki sebagai orang tua di entertainment yang udah lama hidup ya di dunia entertain, punya pesan-pesan apa enggak untuk anak-anak muda yang mungkin baru mau merangkak atau anak-anak muda yang ada bakat lah, potensi gitu ya. Hengki harap sih kalian punya potensi, tidak hanya di bidang seni, juga di bidang lain, di bidang olahraga juga. Jangan dipendam. Jadi harus keluarkan apa yang kalian, kita bebas berekspresi. Kemudian raihlah skill kalian itu dengan prestasi yang star lah, dengan brilian. Orang lagi jatuh cinta, jangan dipendam. Jangan dipendam, sakit sendiri gitu kan. Bagus dikejar dan diungkapkan langsung. Oke, berarti jangan dipendam. Jadi keluarkan apa yang kalian punya. Oke, siap. Sukses terus ya. Amin. Oke, ke depan jangan lupa banyak berdoa juga. Iya. Oke, siap. Pastinya. Thank you. Terima kasih udah mampir. Sip.